Badan Pangan Nasional berkesempatan mengunjungi peternak telur yang ada di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan pada hari Sabtu 15 Oktober 2022. Kunjungan itu dalam rangka bakti sosial dan kampanye makan telur, juga untuk mendengarkan keluh kesah atas kendala yang terjadi di sektor peternakan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, berdasarkan keluhan yang disampaikan peternak di Magetan, masalah di aspek hilirisasi dan harga pakan masih menjadi masalah peternak di sini. Program hilirisasi seperti daerah rawan stunting, daerah rawan pangan, gizi buruk, dan melalui program makan telur bersama dan pengembangan UMKM telur. Kemudian, tentang harga pakan jagung, peternak mengeluhkan pakan bagi ayam petelur jagung yang cenderung naik harganya. Terima kasih. Jadi hari ini kita berkesempatan bersama teman-teman peternak layer Magetan. Ini penting banget ya. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama mendengar apa yang dikeluhkan oleh teman-teman di Magetan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Delta, kemudian beberapa teman-teman peternak, ya, masalah hilirisasi ini salah satu selain hulu. Sehingga hilirisasi saya memang tadi salah satunya mencontohkan apa yang dikerjakan di Jakarta untuk program-program pemerintah, misalnya untuk daerah pengentasan daerah stunting, kemudian daerah rawan pangan, gizi buruk, itu sebenarnya sudah dimulai oleh teman-teman dari Pemkab. Tadi Bu Kadis juga Telur sampaikan. Kemudian hilirisasi yang lain itu misalnya tadi disampaikan juga tempat wisata, ya, apabila ada tamu wisatawan datang, ya kita hidangkan telur, itu juga salah satu. Program-program makan telur bersama seperti hari ini juga bisa menjadi pilihan. Kemudian tempat-tempat atau retail-retail yang ada, kita himbau saja. Jadi retail-retail yang ada di Magetan dan sekitarnya juga bisa membantu menyerap telur dengan harga yang baik. Bukan menekan tetapi memberikan harga yang baik. Kalau di Jakarta itu malah peternak itu kita undang ke modern market, kemudian diberikan space, ya, diberikan tempat, kemudian bisa berjualan. Ya, tinggal nanti misalnya sekilo dapat 50 atau 100 rupiah per kilo, pasti teman peternak happy, ya kan? Dan teman peternak ini juga tadi menyampaikan kalau hilirisasi sudah, ya, kita udah jelas. Kalau misalnya ke depan ada program-program captive market dari pemerintah akan lebih baik. Misalnya dari kementerian terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kemenko PMK, kementerian-kementerian yang lain, ya, apabila programnya bisa disinkronkan dengan penyerapan telur di sentra produksi seperti Magetan hari ini, sehingga hilirisasinya bisa. Sekaligus juga mengontrol DOC, karena DOC ini kalau dia terlalu banyak juga, maka nanti harga itu akan jatuh, sehingga DOC itu harus dihitung benar-benar supaya DOC-nya ini tepat, gitu ya. Kemudian berikutnya lagi pakan ternak. Tadi saya sudah diskusi, mungkin nanti akan ada harga acuan untuk pakan, kita juga akan tulis ya setelah ini, ya, sebagai adendum juga boleh. Ya. Kemudian selain itu mempertemukan antara sentra produksi jagung, ya, kepada daerah-daerah peternakan seperti Magetan. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman pintar, Pak Yudi, ya, untuk daerah yang lain. Jadi ngambil kalau pada saat Jawa ini nggak panen jagung, panen dari daerah lain seperti Dompu, Sumbawa, ya kita impor, tapi importnya dari wilayah Indonesia aja dulu, gitu ya, jangan dari luar. Karena kalau kita ngimpor dari luar, ya, itu ekonominya pindahnya keluar. Tapi kalau kita ngimpornya dari pulau-pulau di Indonesia, itu artinya kita membantu saudara-saudara kita juga di tingkat petani, ya, di daerah lain yang mau produksi jagung. Jadi kita sebisa mungkin tidak melakukan impor jagung, tapi kita atur harganya. Di jagung juga sama, pengennya dibeli dengan harga yang baik. Sehingga nanti ke depan kita udah sepakat, harga jagungnya ya ikut harga acuan. Di sini juga peternak menerima pasokan nggak putus, dan saya menugaskan Bulog, ya, untuk melakukan ini. Nah, ada teman-teman dari Bulog ini, ya, itu juga ke depan saya minta tolong untuk berhubungan sama Bulog yang ada di Dompu, ya, karena di Dompu itu sudah punya corn dryer. Jadi bagaimana panen jagung, kemudian jagung pipil dikeringkan, masuk ke silo, ya, setelah itu bisa dialokasikan ke daerah-daerah seperti Magetan ini. Demikian, ya. Memang sudah ada
PTB itu sudah ada CDC ya, jadi ada fasilitas kita yang namanya On Drying Center. Betul, memang kan untuk Kapan siap? kalau untuk penugasan kan kita kan memang di bawah BPN ya, Badan Pangan khususnya untuk padi, jagung dan kalau memang sudah ada penugasan dari BPN terkait dengan jagung, kita kapan pun bisa seperti itu. Kalau dari kita kesiapannya adalah dengan infrastruktur. Kalau yang di Magetan yang sudah ada infrastruktur yang modernized Tunggu resmi. modernized ya sudah jadi modernized sedang commissioning. Cuma untuk yang CDC-nya yang nanti terkait dengan pakan untuk peternak itu kita sedang pembangunan infrastruktur. Kurang tahu Pak, saya lebih detailnya untuk proses jadi kapan kurang tahu masalah pembangunan. Cuma rencananya kita ada pembangunan CDC gitu, untuk memudah aksesnya. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Kabupaten Magetan Nur Haryani menyebutkan terdapat 2.500 peternak telur yang berada di Magetan. 90%-nya merupakan peternak rakyat. Mereka dapat menghasilkan 60 ton telur setiap harinya dan 40 ton dijual keluar Magetan. OPD juga memiliki program-program agar dapat menyerap produk telur dari peternak Magetan melalui outlet-outlet dan pasar yang setiap bulan digelar sebagai promosi. Jadi kita kan ada kegiatan yang namanya paket gizi protein hewani ya. Alokasi kita adalah untuk anak-anak sekolah baik itu dari TK, SD, PAUD sampai SMP itu baik itu di sekolah umum ataupun pondok pesantren ataupun di SLB. Itu paketan itu pasti kita menyertakan produk telur di sana. Itu kami berharap itu juga akan bisa menyerap telurnya peternak Magetan. Terus juga ada yang kegiatan yang untuk menunjang stunting dan rawan pangan. Jadi sebenarnya program-program di kabupaten sendiri sudah menyiapkan itu semua. Mungkin tadi ada masukan untuk menyajikan telur-telur dengan packaging yang seperti tadi itu mungkin bisa kita support juga di outlet-outlet yang ada di yang kita punya. Juga kita punya sebenarnya kita sebelum pandemi juga ada pasar-pasar peternakan dan perikanan yang tiap bulan kita laksanakan, itu juga sebagai promosi ya telur-telur dari peternak kita. Coba ya nanti kita akan duduk bersama dengan peternak-peternak petelur kita cari yang terbaik lah bagaimana kita juga bisa membantu mereka.